sekitar setengah 12 malam telepon Dila. Itu dia telepon saya, nangis, terus dia bilang, "Bang, aku mau pisah sama Bekti." Itu intinya. Terus besoknya ketemuan sama Dila. Saya tanya, "Dil, kenapa?" Ya udah Bang, nggak bisa lah, aku udah nggak bisa lagi sama Bekti. Intinya kita mau pisah baik-baik. Aku juga udah ngomong Bekti juga udah mengiyakan. Nah, tapi aku nggak langsung percaya dong, karena kan aku ngurusin Bekti udah lama. Bener-bener dari awal karir Bekti itu udah bareng aku. Tanya Bekti lah, dekatnya kayak apa. Ya, terus aku telepon Bekti. Akhirnya sore itu Bekti datang tuh sama manajernya Roy, terus ada asistennya, ada kayak omnya juga datang. Terus aku tanya Bekti ini Dila mau gugat cerai mana? Ya aku juga nggak nyangka jawabannya Bekti. Ya udah Bang, kalau memang dia maunya seperti itu, ya sudah Bang, nggak apa-apa, aku oke kok, nggak ada masalah. Pokoknya Abang bantu aku selesaiin semua baik-baik, semua tanggung jawab terhadap anak aku tetap tanggung jawab. Biar aja anak-anak sama Dila, kalau Dila maunya anak-anak sama Dila silakan. Nanti kalau misalnya masalah harta pernikahan nanti kita bagi dua. Nanti aku mau kasih anak-anak atau seperti apa ya urusan aku lah Bang, gitu. Ya sudah oke kalau gitu. Langsung kemarin bikin apa? Kesepakatan bersama mereka 3 poin itu sama kuasa untuk sidang perceraiannya. Nah, per hari ini kita udah masukkan gugatan cerainya terhadap Bekti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mungkin dari alasan Dila menggugat cerai karena apa sih Bang? Apakah karena ekonomi kah atau orang ketiga atau seperti apa Bang? Nggak ada, jauh dari itu. Memang tidak ada kaitan sama ekonomi, tidak ada kaitan sama Bekti sakit. Memang permasalahannya udah lama. Tapi memang kita masih, termasuk aku juga yang maksudnya ngasih nasihat ke mereka lah berdua. Intinya gimana caranya biar bisa mempertahankan rumah tangga. Tapi memang kemarin dua-duanya udah kekeh juga. Jadi bukan hanya Dila, Bektinya pun juga mau. Ya sudah, sebagai kakak, sebagai sahabat, sebagai kuasa hukumnya juga, ya saya cuma bisa menjalankan ini. Saya udah nasihatin dua-duanya tetap kakak mau berpisah ya seperti apa. Berarti kejadian mereka cekcok pun juga sebelum Bekti kecelakaan. Iya, jadi jauh permasalahannya itu sebenarnya udah berulang-ulang lah. Kalau saya bilang sih sudah berulang-ulang ya, karena masalahnya itu aja sebenarnya. Nah, cuman memang puncaknya itu nggak salah sekitar minggu lalu sebelum akhirnya Bekti keluar dari rumah. Mereka ada ribut 2 hari sebelumnya, terus kejadian lagi. Ya sudah, itu puncaknya. Jadi memang kalau saya bilang sih memang udah jalan terbaik buat mereka berdua lah. Bukan hanya buat Dila, tapi buat Bekti juga. Ya intinya buat kebahagiaan mereka berdua lah. Mereka sebenarnya satu sih, permasalahan ini jangan sampai kebawa ke anak-anak. Itu aja, makanya mereka tetap baik-baik aja sebenarnya di depan anak-anak segala macam, nggak pernah ada ribut-ribut. Cuman memang jaga banget lah berdua itu. Mungkin tadi kan Abang sempat menyebutkan Bekti sempat keluar dari rumah. Itu kapan Bang kejadian? Sudah keluar dari rumah, bukan sempat. Sudah keluar dari rumah. Sekarang semingguan lah. Sudah tinggal di Radio Dalam, balik ke rumahnya. Rumah keluarga ya. Bang, tadi ada nyebutin 3. Mungkin bisa disebutin? Ya, 3 poin itu pertama bahwa asuh itu anak-anak ada di Dila. Poin keduanya masalah tanggung jawab Bekti tetap akan memberikan nafkah semua segala macam keperluan anak-anak, baik sekolah, kehidupannya segala. Bukan buat Dila ya, tapi buat lebih ke anak-anak. Yang ketiga masalah harta dalam perceraian. Nah ini semua hartanya dalam perceraian, ada rumah, ada mobil 2. Nah itu sudah disepakati. Nah, Abang diminta oleh keduanya berarti dong? Keduanya. Jadi mewakili 2 orang ini ya? Aku jadi kuasa hukumnya Bekti sebenarnya, tapi teman-teman aku taruh di Dila. Jadi sama aja sebenarnya, aku juga yang ini sebenarnya. Intinya biar prosesnya cepat karena mereka sepakat untuk tidak hadir nantinya.
hanya Dila aja mungkin nanti yang datang karena sebagai penggugat harus hadir. Kalau bukti dia udah serahkan semua ke Dila, jadi dia udah ngikutin aja. Bang, ini kan abang juga sudah lama mengenal Bekti dan Dila sebagai sahabat, mungkin sangat menyayangkan gak sih apa Oh, sangat perceraian? menyayangkan karena malam itu saya waktu Dila bilang mau pisah juga saya langsung bilang yaudah besok ketemu gue dulu deh ngobrol ya gitu. Yaudah akhirnya dia ngobrol terus ya saya paham lah maksudnya kenapa akhirnya dia memutuskan untuk pisah. Terus makanya saya nggak langsung iyain, saya panggil Bekti juga. Ternyata Bekti juga maunya pisah. Ya sudah. Berarti kan kalau misalnya salah satu ada yang nggak mau pisah kan masih kita usahakan lah. Maksudnya bagaimana mendamaikan mereka. Bang sebagai Tapi sahabat. tapi karena dua-duanya maunya sudah sepakat mau pisah ya gimana lagi. Ya, Bagaimana mendamaikan mereka. Bang sebagai Tapi sahabat. tapi karena dua-duanya maunya sudah sepakat mau pisah ya gimana lagi. Ini masih ada upaya nih, masih terus nih selama persidangan. Nggak ada yang nggak mungkin, semua masih ada jalannya lah. Cuman kan kembali lagi kalau memang takdirnya harus mereka berpisah ya mau gimana lagi. Karena memang permasalahannya udah sangat banyak sih kalau aku bilang ya. Jadi sekali lagi ini tidak ada kaitan dengan masalah perekonomian, tidak ada kaitan dengan Bekti sakit, tidak ada KDRT segala macam. Kalau kemarin sempat ada beredar ada KDRT gitu terhadap siapa nih? Bekti. Terhadap Bekti. Jadi sebenarnya itu hanya kekesalannya Dila. Tapi tidak ada KDRT. Kalau dia KDRT pasti Bekti kemarin udah laporkan. Tapi enggak, Bekti mengakui kesalahan dia. Bekti ada salah dan Bekti mengakui. Makanya dia menerima. Dan itu berarti ada kebenaran juga ya terjadi sesuatu, tapi bukan KDRT, lebih Bukan, kepada karena lebih kekesalan, aja. ya spontanitas sih sebenarnya. Wajar lah, wajar. Dan masalahnya memang udah berulang-ulang. Capek juga, mungkin Dila juga udah capek. Bekti juga capek juga, akhirnya capek juga. Ya sudah, mereka yaudah timbang kita kayak gini, akhirnya nanti takut mengorbankan anak-anak. Yaudah kita bisa baik-baik. Kekesalan apa sih Bang yang tadi disebutkan berulang-ulang? Ya ada permasalahan yang berulang-ulang yang ya ini masalah prinsip sih. Sebenarnya masalah lebih kepada prinsip ya. Jadi memang sudah nggak bisa lagi Dila menerima adalah hal yang nggak bisa saya omongin lah. Mungkin Intinya udah nggak bisa. dari segi sudut jarang pulang atau apa? Ya intinya masalah pekerjaan juga, masalah ya internal mereka berdua lah. Pokoknya yang sebenarnya masalahnya itu aja sebenarnya. Dan boleh dibilang Dila sendiri pencemburuan gak sih Bang? Karena kan sosok Indra Bekti ini banyak fans. Iya, cemburuan Dila mah. Apakah Cemburu ada- karena cemburu sayang kok. Iya, Cemburu sayang. Di Bekti itu gini, Bekti itu manja. Orangnya itu aslinya manja banget gitu loh. Jadi Dila itu udah kayak sosok ibu juga masalahnya. Makanya semua yang ngatur kan Dila kalau masalah rumah tangga. Tapi kalau manajemen kan memang ada Roy yang ngurusin. Itu udah tau lah. Dila juga nggak akan masuk ke dalam urusan kerjaan. Cuman memang ya prinsip sih, masalah prinsip sih yang susah. Kalau kita ngomong masalah prinsip susah. Karena memang udah nggak sejalan aja udah. Apa ada pihak ketiga kah? Enggak, Seorang ada lah Bekti yang ini- ketiga nggak ada. Nggak ada. Bekti sayang sama Dila, Mhm. sayang banget. Dan rumornya seperti itu. Enggak, Baru saya bantah tidak ada. Hmm. Bekti sayang sama Dila. Bang, mungkin nanti sidang perdananya itu kapan Bang? Nah, saya belum tahu karena kan baru hari ini dimasukin, nanti jadwalnya dari Pengadilan Negeri Agama yang tahu. Nanti kan diumumin tuh, ada biasanya ada jadwal sidang kan. Nanti lihat aja lah di Pengadilan Agama. Kalau hari ini kan baru masuk, nggak mungkin. Paling mungkin minggu-minggu depan lah udah ada jadwalnya. Mungkin Berarti ada pengajuannya secara ikut. Ya? Secara ikut atau pengajuannya? pengajuannya datang langsung gugatan. Pak atau secara ikut? Dila wajib hadir nanti sidang pertama. Enggak, pengajuan Layangan gugatannya juga, kan hari ini. Hari ini baru kita masukin. Pengajuannya. Melalui surat menyurat atau datang langsung kan? Langsung datang langsung. Orang kantor saya yang datang ngurusin. Daftar. Bang, mungkin dari kasus ini mungkin harapan Abang sebagai pengacara dan juga sahabat dari keduanya seperti apa sih Bang? Saya sih berharap mereka masih bisa baiklah. Karena udah ada anak dua ya. Kan usia 3, satu udah nggak ada.
tinggal dua, anak-anak juga udah besar. Sebenarnya sayang juga karena anak-anak udah besar juga gitu, tapi ya saya serahkan mereka berdua lah, mereka yang menjalanin bahtera rumah tangganya kan mereka. Jadi saya dan teman-teman itu cuma bisa nasehatin, baik ke Bekti, baik ke Dila. Tapi kalau memang sudah Dilanya kekeh pengen pisah, Bektinya juga ya sudah juga, mau gimana? Kita nggak bisa apa-apa lah memaksakan seperti apa. Kalau memang salah satunya masih ada yang membuka celah, ini enak sebenarnya buat ngobrol. Cuman karena mungkin udah capek juga lah. Berarti nanti sidangnya tidak menutup kemungkinan langsung first step dong, Pak? Karena kan kedua-duanya Iya, mengiyakan. kemungkinan selesai. Mungkin 3-4 kali sidang udah selesai lah. Tapi Karena mediasi, Bekti udah saya pastikan Bekti tidak akan hadir. walaupun di mediasi, agenda mediasi. Iya. Oh. Dia sudah sampaikan dia tidak akan hadir, yang dia sudah keserahkan semua ke Dila untuk ngurus perceraian. Bang, tuntutan Dila sendiri nafkahnya berapa? Nggak ada, Dila nggak ada minta nafkah. Makanya saya bilang ini jauh dari masalah ekonomi. Dila tidak ada minta nafkah. Yang ada Bekti memberikan untuk kehidupan anaknya. Itu aja, bukan Dila yang minta. Memang Bekti yang mau ngasih Bang, setiap bulannya. tadi kan juga dikatakan sempat akan membagi 2 harta gonong gini, itu terdiri dari apa aja sih Bang? Ada mobil ya, mobil sama rumah. Berarti Dila menempati rumah yang sekarang. Masih menempati, tapi nanti kemungkinan kayaknya bakal dijual ya. Oh. Kayaknya bakal dijual nanti biar baru dibagi dua. Sesuai dengan hukumnya lah. Oke. Bang, sejauh ini mungkin ada pesan tersendiri nggak sih dari Bektinya sendiri ke Abang sebagai kuasa hukum juga? Oh iya, Bekti bilang bilang Bang, tolong diluruskan masalah pemberitaan aja. Karena saya sadar pasti yang akan diserang itu Dila. Karena kan kemarin pada waktu Bekti sakit kan dianggap Dila kan gimana ya, mengumpulkan donasi itu sebenarnya kan kalau ditanya Bekti nggak mau sebenarnya. Saya tanya nggak mau dia. Kalau dia ada opsi dia nggak mau, tapi kan memang mau nggak mau kan, karena memang Biaya. ya biayanya terlalu besar dan memang banyak teman yang membantu, itu miliaran kok dapatnya kemarin pada bantu yang nggak ini ya, maksudnya dari teman-teman artis juga terkumpul miliaran juga berbantu proses. Dan sekarang kan Bekti juga masih pemulihan terus kan, walaupun udah bisa beraktivitas, udah bisa bekerja, tapi tetap masih harus bolak-balik dia. Bang, nanti ketika sudah ada putusan first step, apakah waktu Bekti nanti mengunjungi anak-anak? Nggak ada masalah. Intinya anak-anak terlindungi hak-haknya juga. Bekti juga dapat kesempatan untuk seperti biasa aja dia mau ketemu anak-anaknya. Dila nggak ngelarang kok. Bang, Abang sendiri memberikan edukasi juga nggak sih ke keduanya nih? Artinya supaya anak-anak terlihat tidak kehilangan orang tuanya, karena kan sudah akan Ya udah, itu udah saya sampaikan. Makanya mereka akhirnya memutuskan ini untuk berpisah itu sebenarnya lebih kepada anak-anak juga. Mereka tidak mau anak-anak ada efeknya dari perselisihan antar di orang tua ini. Makanya apapun yang terjadi ini seperti biasa aja nantinya. Justru Bekti juga tetap bisa ketemu anak-anak, tetap membiayain anak-anak. Buktinya tanggung jawabnya Bekti yang membiayain anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak kehilangan sosok ayahnya, yang menghidupi tetap ayahnya. Oke, apa lagi? Sejauh ini sempat komunikasi belakangan ini apa Bang dengan Bekti sendiri atau Dila sendiri? Saya cuma nasihatin. Sebenarnya kan saya bilang, kamu tuh kenapa sih sampai sakit kayak gitu? Kenapa? Karena beban pikiran itu ditanggung sendiri. Padahal masih ada teman-teman yang lain, maksudnya ada manajernya. Jadi dia tuh akhirnya pecah itu karena memang ada masalah yang dia pendam, dia urus sendiri. Dia tidak mau sharing gitu. Makanya pas ketemu saya langsung nangis dia. Dia bilang, "Iya, aku salah Bang, sih aku cerita Bang Milano ya gitu. Nggak aku ini, ya kamu sih." Benar sendiri, akhirnya masalah. Bilang jadi pecah mulu ini karena beban ya kerjaan juga ya. Misalnya kerjanya juga kan dari pagi sampai malam. Banyak kerjaan di luar, syutingnya juga banyak. Jadi mau gimana gitu. Memang karena kelelahan juga, memang
efeknya artis-artis kita ini kayak dulu zamannya siapa almarhum. Ya, karena kan memang beban pekerjaan mereka tuh cukup tinggi. Kalau nggak jaga kesehatan ya pasti ada efeknya. Gitu. Ya, oke. Ya bang, masih belum tahu agendanya kapan ya? Untuk Belum, sidang paling perdana ya? minggu depan udah ada lah itu jadwalnya sidangnya. Yang jelas Dila hadir kok nanti persidangan. Selalu hadir ya? Karena kan Dila dia intinya sebagai harus tergugat ya. Dila harus hadir. Makanya nanti ada. Ya, karena bukti udah serahkan ke Dila semua.